Masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami kembali datang kepadamu pagi ini, bersyukur di tengah-tengah situasi pandemi yang belum selesai, Tuhan menyatakan anugerah kepada kami. Bersyukur Tuhan sudah menolong setiap apa yang dilakukan oleh pemerintah kami, sehingga hari ini memungkinkan bagi kami untuk kembali datang ke rumah Tuhan, walaupun secara terbatas. Tuhan, biarlah hati kami merindukan Engkau di dalam setiap perjalanan hidup kami, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan yang sedang terjadi, biarlah kami tidak meninggalkan Tuhan. Justru itu membuat kami semakin merindukan Engkau. Pimpinlah kebaktian pada pagi ini, pemberitaan firman yang akan kami dengarkan, kiranya boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa biar Tuhan menolong semua sarana yang kami pakai, kuduskan dan sucikan, supaya boleh dipakai oleh Tuhan membawa akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, baik yang ada di tempat ini maupun saudara di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini. Saudara, terakhir kali saya berkhotbah di tempat ini itu jauh sebelum pandemi terjadi. Kira-kira mungkin ada 3 tahun yang lalu, ya. Jadi kita sudah melewati satu masa yang begitu panjang dan kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Saudara, mari kita membuka kitab Efesus pasal 4 yang akan menjadi landasan renungan kita. Efesus pasal 4 ayat ke-3 sampai ayat yang ke-6. Efesus pasal 4 ayat ke-3 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Efesus 4 ayat ke-3 berbunyi seperti ini. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan bagian ini di dalam khotbah kita pagi ini. Saudara-saudara, kalau saya memperhatikan di dalam gereja GKT Nazaret, beberapa minggu ini berbicara tentang kesatuan, berbagai aspek di dalam kesatuan di dalam gereja Tuhan. Dan hari ini diberikan tema kesatuan seperti di dalam diri Allah Tritunggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa pengajaran ini penting? Mengapa Tritunggal itu menjadi sesuatu hal yang mempersatukan gereja? Ini jarang sekali kita pikirkan, saudara. Tetapi pertanyaannya adalah, Tritunggal yang mana yang akan mempersatukan gereja? Saudara-saudara, di dalam pengamatan saya, begitu banyak gereja sekarang sudah mengabaikan pengkhotbahan tentang doktrin. Doktrin dan teologi seolah-olah hilang dari gereja, seolah-olah dikubur di dalam gereja, sehingga jarang dikhotbahkan. Maka hari ini kita akan berbicara tentang Allah Tritunggal sebelum kita menggali Efesus 4. Karena kalau kita tidak memiliki persepsi yang sama tentang Allah Tritunggal, maka khotbah ini sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tritunggal merupakan salah satu fondasi iman Kristen yang penting di dalam kehidupan orang percaya maupun di dalam kehidupan gereja. Seorang teolog Belanda yang bernama Herman Bavinck mengatakan bahwa seluruh sistem Christian belief itu stands or fall, jatuh atau berdiri, itu dengan confession of God's Trinity, dengan pengakuan akan Allah Tritunggal. Jikalau sebuah gereja sudah tidak percaya kepada Tritunggal, jikalau sebuah gereja sudah mengabaikan doktrin Tritunggal, maka gereja itu sedang menuju kepada kehancuran. Saudara-saudara, mengapa demikian? Karena Tritunggal adalah fondasi daripada iman Kristen yang Tuhan berikan di dalam gerejanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir dan menyangka Tritunggal itu adalah ciptaan gereja. Tritunggal adalah ciptaan bapak-bapak gereja. Saudara, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa doktrin Tritunggal bukan ciptaan manusia,
bukan ciptaan gereja, bukan ciptaan bapak-bapak gereja, tetapi doktrin Tritunggal adalah sesuatu yang sudah ada di dalam Alkitab, bahkan sejak di dalam Perjanjian Lama. Saudara, di dalam kitab Kejadian, pasal yang pertama, ketika Tuhan menciptakan manusia, di situ doktrin Tritunggal sebenarnya sudah muncul. Tuhan berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Perhatikan saudara, di situ muncul kata ganti jamak kita. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapa kita di sini? Saudara, banyak agama tetangga mentafsirkan, oh kita di situ Allah sedang berdiskusi dengan malaikat. Tidak. Ngapain Allah minta nasihat kepada malaikat? Kita di sini adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus berunding bersama-sama sebelum menciptakan manusia sesuai gambar dan rupanya. Nah memang saudara, di dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru, doktrin Tritunggal itu baru muncul dengan begitu jelas di dalam Alkitab kita. Perjanjian Lama hanya mempersiapkan Allah Tritunggal. Perjanjian Baru memperjelas Perjanjian Lama. Maka saudara lihat, di dalam sepanjang Perjanjian Baru, doktrin Tritunggal muncul begitu banyak diulang-ulang di dalam Alkitab. Salah satu peristiwa yang paling jelas adalah di dalam peristiwa baptisan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, di situ muncul Allah Roh Kudus yang disimbolkan sebagai burung merpati. Lalu langit terbelah dan terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Allah Tritunggal muncul di dalam satu momen baptisan Tuhan Yesus. Maka ini bukan ciptaan gereja, bukan ciptaan daripada bapak-bapak gereja, bukan rekayasa manusia. Inilah Allah kita yang menyatakan dirinya di dalam Alkitab sebagai Allah Tritunggal. Saudara, inilah sebabnya saudara, doktrin ini harus diajarkan. Doktrin ini harus dikhotbahkan dari atas mimbar gereja, supaya setiap jemaat mengerti siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah yang kita layani. Supaya setiap remaja, pemuda Kristen, generasi penerus kita tidak kehilangan iman yang begitu penting ini. Saudara, banyak pemuda dan remaja sekarang sudah tidak mengenal Allah Tritunggal. Pokoknya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Siapa mereka? Tidak tahu. Apa hubungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Tidak mengerti. Inilah saudara sebabnya hari ini kita mau belajar kembali untuk mengenal siapa Allah yang menyatakan dirinya di dalam Alkitab sebagai Allah Tritunggal. Di dalam sejarah gereja, tidak banyak bapak-bapak gereja yang mengerti doktrin Tritunggal dengan benar. Hari ini kita boleh menikmati sesuatu hasil pergumulan teologis selama ribuan tahun. Tetapi di dalam sejarah gereja, saudara, banyak orang salah mengerti, salah memahami tentang Allah Tritunggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin membagikan beberapa prinsip-prinsip penting sebelum saya menggali kitab Efesus ini. Di dalam pemikiran saya, orang yang salah memahami tentang Tritunggal dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah orang-orang yang jelas menolak Allah Tritunggal. Oh, Allah Tritunggal itu tidak ada, tapi mereka mengklaim diri sebagai orang Kristen. Inilah kelompok-kelompok yang disebut dengan anti-trinitarian. Mereka menolak Allah Tritunggal, tapi mengklaim sebagai pendeta, mengklaim sebagai orang Kristen. Tetapi kelompok kedua adalah orang-orang yang menerima Allah Tritunggal, namun salah mengertinya. Saudara, dua kelompok ini bagi saya adalah sama-sama berbahaya. Menolak Tritunggal, bahaya. Menerima Tritunggal, tetapi salah memahaminya, juga sama bahayanya. Maka kita harus kembali mengerti Tritunggal dengan baik dan benar. Saudara, ada banyak ajaran yang salah di dalam sepanjang sejarah gereja tentang Allah Tritunggal. Sebelum kita mengenal yang betul, kita harus mau belajar dari yang salah. Banyak orang belajar dan mengatakan, ngapain sih belajar dari yang salah? Ngapain belajar dari yang keliru? Saudara-saudara,
Tuhan mendidik kita selalu dengan dua cara, baik melalui kesalahan dan kegagalan, maupun dengan cara yang positif, cara yang kebenaran. Saudara lihat, di dalam sejarah gereja paling tidak ada beberapa orang salah mengerti dan menolak tentang Tritunggal. Yang pertama, saudara, ada orang-orang yang mengatakan bahwa kekristenan itu menyembah tiga Allah. Ini disebut dengan triteisme. Tri berarti tiga, teis dari kata theos, Allah, tiga Allah. Saudara, ini jelas adalah sebutan atau penilaian dari orang-orang di luar kekristenan yang menolak Allah Tritunggal, dan mereka menuduh kekristenan adalah agama politeisme. Oh, kekristenan adalah satu iman yang menyembah Allah, tiga Allah yang berbeda. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saudara, betulkah tuduhan seperti ini? Jelas salah. Mengapa salah? Karena Alkitab mengatakan kepada kita, Allah yang kita sembah adalah satu Allah. Kekristenan adalah monoteistik. Kekristenan hanya menyembah satu Allah, tapi satu Allah ini adalah tiga pribadi. Ulangan 6 ayat 4 mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bahasa Ibrani-nya ada Ehad, yang artinya satu, tunggal, the one and the only. Saudara, kekristenan bukan menyembah tiga Allah, tiga dewa, atau tiga Tuhan, tidak. Kalau Alkitab mengatakan Allah itu Esa, maka pandangan triteisme ini harus kita tolak, karena Alkitab tidak pernah mengajarkan kita menyembah tiga Allah. Tapi di dalam gereja sendiri, bapak-bapak gereja di awal terbentuknya gereja juga mengalami kebingungan yang luar biasa di dalam mengenal siapakah Allah Tritunggal ini. Maka bapak gereja seperti Origen, Justin Martyr, Tertullian, Clement Alexandria, dan lain-lain, mereka mencoba memikirkan tentang Allah Tritunggal, dan mereka merumuskan satu konsep yang disebut dengan subordinationism. Saudara, subordination berarti ada tingkatan-tingkatan, subordinasi, atau bisa disebut dengan hierarchism. Jadi saudara, mereka ini mengatakan di dalam Allah Tritunggal itu ada derajat-derajatnya. Yang paling tinggi itu adalah Allah Bapa. Allah Anak itu adalah Allah, tapi Allah yang kedudukannya lebih rendah daripada Allah Bapa. Allah Anak memang adalah Allah, tapi Allah KW2, Allah yang second grade, Allah yang kalah pangkatnya dengan Bapa. Maka anak disebut dengan Theos Deuteros, Allah kedua, atau Allah yang tingkatan yang kedua. Saudara, ini adalah pandangan yang muncul di awal gereja disebut dengan subordinationism, yaitu ada tingkatan-tingkatan di dalam Allah Tritunggal. Saudara, sekali lagi, ini bukan ajaran firman Tuhan. Origen salah, Tertullian adalah pencetus istilah pertama kali Allah Tritunggal, tapi dia salah memahami dengan tepat Allah Tritunggal. Yang ketiga, saudara-saudara, melewati zaman berikutnya muncul satu arus pemikiran yang dicetuskan oleh beberapa bapak gereja, Lucian, Aetius, Eunomius, Ebionit, dan sebagainya, yang mengatakan teori atau pandangan yang disebut dengan adopsionism, dari kata adopsi, pengangkat. Saudara, pandangan ini mengatakan sebenarnya Yesus itu manusia biasa kok. Dia itu asalnya bukan Allah, tapi karena dia itu hidupnya baik, hidupnya suci, hidupnya tidak berdosa, maka dia diadopsi, diangkat oleh Allah menjadi anak Allah. Jadi Yesus itu adalah anak Allah hasil adopsi. Saudara nangkap? Maka ini disebut dengan adopsionism. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, ini bukan ajaran firman Tuhan. Yesus Kristus bukan Allah hasil adopsi dari Allah Bapa. Dia adalah Allah dari sononya. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman.
Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dari kekal sampai kekal, Yesus Kristus adalah anak Allah, bukan hasil adopsi daripada Allah Bapa. Ini pandangan yang salah yang pernah muncul di dalam gereja. Dan berikutnya saudara, yang keempat itu adalah pandangan yang disebut dengan Arianisme, yang dicetuskan oleh bapak gereja yang bernama Arius. Nah, ini paling parah saudara. Arius menolak subordinationism, Arius juga menolak adoptionism, Arius mencetuskan sendiri teorinya tentang Allah Tritunggal, dan dia mengatakan sebetulnya Allah Tritunggal itu tidak ada. Yang ada adalah Yesus itu sebenarnya bukan Allah sejati, tetapi Yesus itu adalah diciptakan oleh Bapa. Dia sebenarnya adalah malaikat yang diciptakan oleh Allah Bapa dan kemudian dijadikan Allah. Saudara-saudara, pandangan Arius ini itu mengatakan Yesus Kristus meskipun dia adalah Allah, tapi dia tidak memiliki hakikat yang sama dengan Allah Bapa. Dengan kata lain, Yesus Kristus kembali adalah Allah yang second grade, Allah yang kelas 2. Dia tidak sehebat Allah Bapa, dia tidak sekuasa dari Allah Bapa. Saudara perhatikan, di dalam kalimat itu saya memberikan satu kata, bahwa dia tidak homoousios. Homo itu artinya sejenis, ousios artinya hakikat. Jadi Yesus itu tidak homoousios, dia tidak sehakikat dengan Bapa, tetapi disebut sebagai homoiousios. Homoi itu artinya mirip. Dia cuma mirip dengan Bapa, tetapi dia tidak sehakikat dengan Bapa. Saudara, pandangan Arius ini hidup kembali di abad ke-20 dan menjadi akar daripada bidat saksi Yehova zaman sekarang. Saudara, saya yakin kau pernah didatangi saksi Yehova di rumahmu kan? Saksi Yehova satu bidat yang mengadopsi pemikiran daripada bapak gereja Arius. Mereka tidak percaya Yesus adalah Allah sejati. Yesus cuma diciptakan oleh Allah lalu diangkat menjadi Allah yang kelas 2. Dia tidak sehakikat dengan Allah Bapa. Tapi saksi Yehova tetap menyembah Yesus Kristus. Saksi Yehova tetap percaya dia ada juru selamat, tapi dia bukan Allah yang sejati. Maka hati-hati saudara. Di depan saya mengatakan, ketika kita berbicara tentang Allah Tritunggal, Tritunggal yang mana? Karena saksi Yehova, Arius menolak doktrin Tritunggal di dalam pemikiran mereka. Yang kelima, terakhir, ini adalah yang paling banyak juga diadopsi oleh gereja-gereja hingga zaman sekarang. Ini disebut dengan ajaran yaitu modalisme. Saudara, modalisme ini dicetuskan oleh bapak gereja yang namanya Sabellius. Maka kadang-kadang disebut dengan Sabellianisme. Sabellius mengajarkan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sebetulnya itu adalah pribadi yang sama. Hanya mereka bergonta-ganti peran. Zaman PL jadi Allah Bapa, zaman Perjanjian Baru jadi Allah Anak. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga, dia turun lagi menjelma jadi Roh Kudus. Sebetulnya ini orang yang sama atau pribadi yang sama, cuma ganti-ganti peran. Saudara-saudara, ini mirip dengan satu ilustrasi. Seorang yang di kantor dia jadi direktur pakai jas, nanti pulang ke rumah ngapain dia pakai jas? Ya dia ganti pakai baju biasa, jadi ayah, jadi suami, dia nggak jadi direktur lagi saudara. Lalu nanti dia jalan-jalan ke mall, dia ganti baju lagi, dia sebagai orang masyarakat biasa. Jadi pandangan modalisme ini adalah pandangan yang mengajarkan bahwa Allah itu hanya gonta-ganti pakaian, gonta-ganti wujud dari zaman ke zaman, dan sekarang dia berubah menjadi Allah Roh Kudus. Saudara sekalian, ini adalah pandangan yang paling banyak dipegang oleh gereja-gereja Pentakosta hingga hari ini. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Siapa ini? Jawaban bagi mereka,
adalah satu, Yesus Kristus. Ngerti ya? Jadi kalau saudara lihat di dalam sertifikat baptisan, semua gereja-gereja yang beraliran Pentakosta selalu ada kalimat, engkau dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Ini ngawur, saudara. Ini bukan Tritunggal Alkitab, saudara. Bapa adalah Bapa, Anak adalah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah Roh Kudus, bukan Yesus Kristus. Jadi saudara lihat ya, begitu banyak orang memikirkan tentang doktrin Tritunggal, semuanya kacau balau. Maka kita kalau tidak terus mengajarkan dan mengkhotbahkan dengan benar, gereja lama-lama sudah tidak mengerti tentang Tritunggal yang benar. Jadi saudara, kita bersyukur di dalam perjalanan sejarah gereja, kira-kira tahun 325 Masehi, seorang kaisar Roma pertama yang memeluk agama Kristen, Konstantin, di tengah-tengah kekacauan gereja zaman itu, dia mengajak bapak-bapak gereja untuk mengadakan satu konsili, yaitu pertemuan besar di dalam sebuah gereja untuk merumuskan tentang Allah Tritunggal. Saudara, konsili ini diadakan di kota Nisea 325. Kira-kira ini ada di daerah Turki. Sekarang kota ini sudah musnah. Saudara, di dalam konsili Nisea itu latar belakangnya adalah perdebatan antara Arius yang tadi keliru dengan Bapak Gereja Athanasius. Maka Konstantin mengumpulkan seluruh bapak-bapak gereja untuk merumuskan Tritunggal menurut Alkitab yang benar seperti apa. Dan di dalam pengakuan iman Nisea ini yang kita pegang hingga hari ini di dalam gereja-gereja ortodoks sepanjang zaman. Dan di dalam konsili Nisea dicetuskan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah satu hakikat. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Semuanya sederajat, sama-sama mulia, sama-sama berkuasa, sama-sama kekal, sama-sama berotoritas. Bukan asal-asal dari mana, tetapi adalah satu Allah yang sama, yang memiliki 3 pribadi yang berbeda. Ini saudara, diagram tentang Allah Tritunggal yang biasa kita kenalkan. Pusatnya ada satu Allah ini memiliki 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi ketiganya adalah satu Allah yang sama. Maka banyak orang sulit mengerti tentang Tritunggal. Betul. Ini adalah sesuatu yang melampaui akal budi manusia yang tak mungkin bisa dimengerti oleh kita. Tritunggal hanya bisa diterima oleh iman, percaya. Inilah yang Alkitab nyatakan kepada kita, saudara. Kita mengenal satu Allah, tetapi di dalam satu Allah itu dia menyatakan diri di dalam 3 pribadi. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Roh Kudus, anak taat kepada Bapa ketika diutus, Bapa dan anak mengutus Roh Kudus. Ini semua yang dituliskan di dalam Alkitab. Maka saudara lihat, jikalau kita tidak mengenal Allah Tritunggal dengan beres, saudara tidak akan mengerti firman Tuhan dengan beres. Jangan meremehkan doktrin, jangan meremehkan teologi. Oh, doktrin tidak penting, tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Keliru, saudara. Saudara tidak mengenal Allah Tritunggal dengan beres, iman rohanimu pasti kacau. Siapa Yesus tidak ngerti, siapa Roh Kudus tidak ngerti, apa hubungan Bapa dengan Roh Kudus kita tidak tahu. Maka saudara, hari ini kita berdasarkan prinsip Tritunggal yang benar ini, sekarang kita kembali kepada kitab Efesus. Lihat, di dalam Efesus pasal 4, Paulus memakai paradigma Allah Tritunggal untuk menunjukkan kesatuan dan keutuhan gereja Tuhan. Saudara-saudara, Efesus pasal 4, Paulus mengatakan kepada kita ada 7 hal penting yang menyatukan jemaat Tuhan di dalam dunia, gereja Tuhan. Kitab Efesus ini, saudara, itu dituliskan oleh Paulus kepada satu jemaat di kota Efesus yang terdiri dari campuran.
Ini satu jemaat campuran. Campuran orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi atau orang-orang Gentiles. Mereka datang dengan berbagai macam latar belakang budaya, datang dengan macam-macam latar belakang iman kepercayaan yang lampau. Mereka sekarang menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, dan mendirikan sebuah gereja di kota Efesus. Maka dengan latar belakang itulah Paulus menuliskan kesatuan gereja di dalam Allah Tritunggal. Saudara, Allah Tritunggal tidak pernah gontok-gontokan, saudara. Allah Tritunggal bukan seperti dewa agama lain yang saling berperang satu dengan yang lain, musuhan, tidak. Mereka harmonis, mereka memiliki sesuatu rencana yang sinkron satu dengan yang lain. Dan inilah yang dipakai oleh Paulus untuk menjelaskan ke gereja Tuhan seharusnya mencerminkan relasi di dalam Allah Tritunggal. Saudara-saudara, hari ini kita akan menggali secara singkat 7 hal yang Paulus katakan di dalam ayat yang tadi kita baca, yang menjadi kunci persatuan gereja Tuhan di muka bumi ini. Yang pertama, Paulus mengatakan ada satu tubuh. Saudara, satu tubuh ini maksudnya apa? Di sini Paulus itu sedang berbicara tentang gereja Tuhan. Gereja yang mana? Bukankah gereja ada banyak di muka bumi ini? Kenapa Paulus berbicara tentang satu tubuh, bukan 2 tubuh? Gereja itu cuma satu sebenarnya, saudara. Setiap kali kita membaca pengakuan iman rasuli, di poin yang bawah selalu kita katakan gereja yang kudus dan am. Am itu artinya apa? Universal. Gereja yang kudus tunggal, bukan gereja-gereja yang kudus. Gereja yang kudus tunggal. Saudara, gereja ada berapa? Ada satu, yaitu ada gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang tidak kelihatan, invisible church, melampaui gereja yang kelihatan. GKT Nazaret adalah gereja yang kelihatan. Oh, ada di Jalan Penghela, letaknya di Jalan Penghela di kota Surabaya. Berada di dalam bawah sinode GKT. Itu gereja yang kelihatan. Visible church, ada gedungnya, ada majelisnya, ada susunan organisasinya. Tetapi Paulus di sini berbicara satu tubuh. Paulus bukan sedang berbicara tentang gereja yang kelihatan, tapi Paulus sedang berbicara tentang gereja yang tidak kelihatan, yang melampaui zaman, melampaui denominasi, bahwa seluruh orang pilihan Allah, itulah yang disebut dengan gereja yang tidak kelihatan. Saudara-saudara, di dalam bagian ini Paulus ingin mengatakan kepada jemaat di kota Efesus, sekarang engkau milik Tuhan ya, sekarang engkau jadi anak Tuhan, baik engkau asalnya orang Yahudi, maupun engkau yang asalnya bukan orang Yahudi, sekarang engkau adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tidak ada lagi perbedaan, oh engkau orang Yahudi, engkau bukan orang Yahudi, tidak. Galatia 3 ayat 28, Paulus mengatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, Yesus Kristus mempersatukan semua bangsa, mempersatukan semua etnis, mempersatukan segala latar belakang kita, kebudayaan kita, di dalam Kristus Yesus. Inilah yang Paulus katakan, sekarang cuma ada satu tubuh yang mengikat engkau. Di dalam 1 Korintus pasal 12, Paulus mengilustrasikan gereja itu seperti tubuh. Ada tangan, ada mata, ada kaki, tapi kita hanya mempunyai satu kepala, yaitu Yesus Kristus, yang mengendalikan semua anggota tubuh kita. Saudara, inilah yang dikatakan oleh Paulus di dalam poin pertama ini. Kita hanya mengenal satu tubuh. Meskipun orang-orang di luar gereja kita, di luar sinode kita, kalau mereka sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, mereka menerima akan dasar iman ortodoks yang benar, mereka adalah saudara seiman kita. Ini yang Paulus ingin tekankan di dalam poin pertama. Kita hanya memiliki satu tubuh. Yang kedua, saudara, Paulus mengatakan satu roh. Kita bukan hanya diikat menjadi satu tubuh Kristus,
tetapi kita juga memiliki cuma satu roh. Roh di sini itu menunjuk kepada Roh Kudus. Saudara, mengapa Paulus berbicara kita hanya memiliki satu roh? Sebab Roh Kudus inilah roh yang melahirbarukan semua orang percaya. Semua orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti dia pernah dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Karena ini yang Alkitab katakan. Roh Kudus adalah roh yang melahirbarukan kita, membawa kita menjadi anggota tubuh Kristus. Maka Paulus mengatakan, cuma ada satu roh yang mengikat kamu, yang mempersatukan kamu menjadi satu tubuh di dalam gereja Tuhan yang tidak kelihatan ini. Dia adalah Roh Kudus. Tidak ada roh yang lain. Maka saudara-saudara, orang Kristen tidak boleh bermain-main dengan roh manapun. Karena kita percaya di dalam diri kita, Roh Kudus itulah yang dimateraikan oleh Allah menjadi bagian di dalam hidup orang percaya. Efesus 1 ayat 13. Roh itu adalah materai yang Tuhan berikan kepada kita sebagai kita tanda kita adalah milik Allah selama-lamanya. Bukan roh dari dewa ini, dewa itu, tidak. Maka hanya ada satu roh yang boleh ada di dalam hidup orang percaya. Berikutnya saudara, Paulus mengatakan hal yang ketiga. Setelah satu tubuh, satu roh, Paulus mengatakan ada satu pengharapan di dalam engkau yang mengikat engkau sebagai jemaat Tuhan yang terkandung di dalam panggilanmu. Saudara, pengharapan apa yang mengikat kita? Kalau saudara mempelajari tulisan-tulisan Rasul Paulus, Paulus memakai kata pengharapan di dalam arti yang bermacam-macam. Tetapi semua itu menunjuk kepada karya Allah di dalam hidup orang percaya. Misalnya saudara, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13, Paulus berbicara tentang pengharapan hidup yang kekal. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak memiliki pengharapan. Saudara, ayat ini jelas Paulus bicara tentang pengharapan hidup yang kekal. Di dalam bagian yang lain 1 Tesalonika 5 ayat 8, Paulus berbicara tentang pengharapan dalam konteks keselamatan. Tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Saudara, ayat ini adalah ayat yang menarik. Paulus berbicara salah satu hal yang mengikat orang Kristen, anak Tuhan, kita memiliki pengharapan yang sama. Kita dulu sebelum mengenal Yesus Kristus, Alkitab mengatakan kita adalah orang yang tidak berpengharapan, saudara. Kita adalah orang yang patut binasa. Kita orang yang tidak memiliki jaminan hidup yang kekal, karena kita tidak memiliki pengharapan. Tetapi di dalam Tuhan, ketika kita sudah ditebus di dalam Yesus Kristus, Tuhan memberikan kepada kita pengharapan. Saudara, pengharapan ini kelihatannya hal yang sepele. Tapi kalau manusia sudah kehilangan pengharapan, saudara, hidupnya akan hancur berantakan. Yang membuat kita bertahan menghadapi pandemi ini bukan cuma vaksin tok, saudara. Salah satunya adalah pengharapan. Kalau orang sudah tidak memiliki pengharapan di dalam hidupnya, dia akan depresi, hancur, dan mungkin akan bunuh diri. Maka saudara lihat, inilah yang mempersatukan anak-anak Tuhan sepanjang zaman. Kita menantikan pengharapan itu akan digenapkan ketika Kristus datang kedua kalinya. Saudara-saudara, yang berikutnya Paulus mengatakan kepada kita, apa sih yang mempersatukan jemaat Tuhan di dalam dunia ini? Paulus berkata, kita cuma memiliki satu Tuhan, one Lord. Saudara-saudara, Tuhan di sini jelas menunjuk kepada Yesus Kristus. Nah, saudara, di dalam bagian ini, Kristus mana yang mempersatukan jemaat Tuhan? Tuhan mana yang mempersatukan gerejanya sepanjang zaman?
Tuhan yang pernah datang ke dalam dunia, yang mati dan bangkit untuk menebus dosamu dan dosaku. Itulah Tuhan yang mempersatukan kita. Tuhan yang telah mati dan bangkit, yang telah mendamaikan kita dengan Allah. Itulah Tuhan yang mempersatukan umat Tuhan, gereja Tuhan sepanjang zaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini ada satu hal yang harus kita ingat baik-baik. Karena zaman sekarang, Tuhan yang diberikan dan diwartakan itu bermacam-macam. Ada Tuhan yang dikatakan memberi kekayaan, ada dikatakan Yesus yang memberikan hanya sekedar kesembuhan. Bukan itu yang mempersatukan kita, kata Paulus. Kita hanya memiliki satu Tuhan, one Lord Jesus Christ, sebagai kepala dari tubuh yang pernah datang ke dalam dunia, mati dan bangkit untuk kita. Ini yang disebut dengan satu Tuhan. Berarti di dalam hidup anak-anak Tuhan, tidak boleh ada Tuhan yang lain. Kata Tuhan Lord di sini, itu bisa diterjemahkan sebagai Tuan. Kita itu hanya memiliki satu Tuhan, satu master di dalam hidup kita, yaitu adalah Yesus Kristus sendiri. Maka tidak boleh ada dewa lain, tidak boleh ada Allah lain. Dan berikutnya Paulus berkata kepada kita, apa yang mempersatukan kita? Nah, ini penting sekali sekarang, yaitu satu iman. Saudara-saudara, iman di sini itu bukan sekedar bicara tentang saya beriman, bukan. Iman di sini itu bicara tentang doktrin. Iman di sini itu bicara tentang pengajaran yang mengikat gereja Tuhan, yang mempersatukan tubuh Kristus. Salah satunya adalah doktrin dan pengajaran. Kita seringkali keliru sekali, saudara, berpikir doktrin memecah belah gereja, doktrin memecah belah gereja, doktrin memecah belah gereja. Orang yang ngomong seperti ini, dia tidak ngerti apa itu doktrin, dan mungkin dia sedang membawa satu ajaran baru di dalam gereja, lalu ditolak, maka dia mengatakan doktrin memecah belah gereja. Saudara, hari ini saya berkata kepada kita semua, pemikiran doktrin memecah belah gereja, itu satu kesalahan cara berpikir. Sepanjang gereja justru menunjukkan, doktrinlah yang mempersatukan gereja, kata Paulus. Doktrinlah yang mempererat gereja Tuhan sepanjang zaman. Apapun denominasimu, selama engkau berpegang kepada iman yang ortodoks, doktrin yang benar, engkau adalah tubuh Kristus yang sejati. Martin Luther berkata, sekalipun ada gereja kecil di puncak gunung, tapi jikalau ia memberitakan firman Tuhan yang sejati, dia adalah gereja Allah yang sejati di muka bumi. Saudara-saudara, kita seringkali keliru berpikir doktrin memecah belah gereja. Justru orang yang berkata seperti ini, mungkin dia adalah yang memecah belah gereja, karena dia sedang membawa doktrin yang baru masuk ke dalam gereja. Maka dari itu, saudara, gereja tidak boleh gampang-gampang menerima satu ajaran yang baru. Oh, pokoknya ini dari luar negeri loh, ini dari Amerika loh, lalu masuk kita terima mentah-mentah. Oh, pembicaranya orang terkenal, pengajarnya orang ngetop, nulis buku terkenal dan sebagainya. Tidak. Saudara-saudara, gereja tidak boleh gampang menerima ajaran yang baru. Gereja juga tidak boleh meninggalkan ajaran yang lama. Inilah banyak kesalahan gereja-gereja Injili di Indonesia, saudara. Terlalu gampang menerima sesuatu yang baru. Terlalu mudah meninggalkan sesuatu yang lama. Oh, kuno, Tritunggal itu kuno. Buat apa belajar Tritunggal? Belajar Yesus Kristus kuno. Belajar apa kuno? Ini yang baru, datang baru dari Amerika. Kita import masuk, lalu kita senang-senang mengikutinya. Saudara-saudara, mari kita kembali kepada peringatan dari Rasul Paulus yang mempersatukan gereja Tuhan sepanjang zaman. Itu adalah ajaran, itu adalah doktrin. Bagaimana doktrin dan ajaran bisa mempersatukan gereja Tuhan? Jawabannya singkat, sederhana menurut saya. Melalui diajarkan, melalui dikhotbahkan. Saudara, gereja yang tidak mau mengkhotbahkan teologi dan doktrin, justru
adalah menjadi gereja yang sangat rentan untuk mengalami perpecahan. Saya ulangi kalimat ini. Gereja yang tidak mau mengkhotbahkan teologi, yang sukanya hanya khotbah hal-hal yang praktis, bersyukur, taat, melayani terus sepanjang tahun, hanya mengkhotbahkan tema-tema praktis seperti itu. Tak pernah lagi mengkhotbahkan doktrin dan teologi. Justru gereja seperti ini yang mengalami kerentanan di dalam perpecahan. Kenapa? Karena jemaat juga tidak ngerti doktrin Kristus, doktrin Tritunggal, doktrin tentang Allah, doktrin tentang semua hal yang esensi. Sudah tidak ngerti. Sehingga semua hal dia anggap sama saja. Maka dia mengatakan doktrin memecah belah gereja. Tidak. Maka saudara-saudara, hari ini kita berkhotbah tentang Allah Tritunggal. Menyegarkan rohani kita kembali. Mengingatkan kita kembali apa sih yang kita percaya tentang Tritunggal yang benar. Maka di hari-hari ke depan, saya berharap gereja ini juga mau mengkhotbahkan tentang Kristus, tentang Roh Kudus, tentang semua doktrin-doktrin penting, predestinasi dan sebagainya. Supaya jemaat mengerti, ini loh firman Tuhan ajarkan. Inilah Alkitab katakan, inilah yang kita percayai. Di dalam arti, inilah iman kita. Maka semua jemaat memiliki iman yang sama, pemahaman teologi yang sama. Ajaran sesat tidak akan gampang masuk ke dalam gereja, dan gereja tidak akan mudah dipecahkan oleh ajaran yang baru. Doktrin justru adalah salah satu hal yang mengikat dan mempersatukan gereja sepanjang zaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang Paulus katakan, kita memiliki satu iman. Dan Paulus kemudian mengatakan, kita juga memiliki satu baptisan. Saudara, apa yang dimaksud oleh Paulus dalam satu baptisan ini? Baptisan di sini bukan sekedar baptisan air. Tetapi baptisan di sini itu menunjuk kepada identifikasi orang percaya dengan Kristus. Saudara, Paulus nyaris tidak pernah bicara tentang baptisan. Oh, dibaptis harus dengan air. Paulus mengatakan, aku tidak pernah membaptis, hanya satu keluarga yang aku baptis. Tapi Paulus banyak menulis baptisan, saudara, di dalam surat-suratnya. Baptisan itu adalah artinya identifikasi kita dengan Kristus. Union with Christ. Di dalam Roma 6 ayat ketiga, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Ini loh. Setiap kali Paulus berbicara tentang baptisan, Paulus bukan bicara baptisan mesti pakai air, percik atau selam, bagi dia tidak penting. Setiap kali dia bicara baptisan, dia selalu berbicara tentang identification with Christ. Dipersatukan dengan Kristus melalui kematiannya. Dua murid Tuhan Yesus, Yohanes dan Yakobus, nantang Tuhan Yesus. Guru, besok kalau kamu di kerajaanmu, izinkan kami duduk satu di kananmu, satu di kirimu. Dan Tuhan Yesus berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kamu tidak tahu bagaimana meminum cawan yang harus aku minum. Saudara, ini berbicara tentang satu penderitaan. Kalau engkau adalah muridku, mestinya engkau ikut juga di dalam mengalami apa yang aku alami. Saudara, inilah arti baptisan, saudara, yang dimaksud oleh Paulus di sini. Ketika kita dibaptis di dalam Kristus, berarti kita dibaptis bersama dengan kematiannya. Nanti suatu saat kita pun akan mengalami kebangkitan sama seperti Kristus. Berarti ini adalah satu identifikasi, satu penyamaan diri kita dengan Kristus. Kalau Kristus pernah mati, kita juga harus mati. Mati di dalam dosa, dan kemudian kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Inilah arti dari kata baptisan di dalam bagian ini. Dan terakhir, Paulus mengatakan, kamu memiliki satu Allah dan Bapa dari semua. Saudara, kata semua di sini itu bukan semua manusia. Allah dan Bapa disebut di sini, itu berlaku bagi hanya orang percaya. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 5, Paulus mengatakan, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah,
baik di sorga maupun di bumi, atau memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan, dari yang karena ada kita hidup. Saudara-saudara, lihat, Paulus di dalam ayat ini, dia mengatakan tak ada Allah-Allah lain. Allah yang sejati cuma satu. Tuhan yang sejati cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Dan itulah kita menjadi milik mereka. Mari saudara lihat, di dalam bagian ini, prinsip tentang Tritunggal itu muncul. Yang mempersatukan kita, gereja Tuhan sepanjang zaman. Di dalam Efesus 4 yang tadi kita baca, Allah Tritunggal muncul. Allah Bapa muncul, Allah Anak muncul, dan Allah Roh Kudus juga muncul di dalam ayat ini. Mas saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tritunggal adalah fondasi daripada gereja Allah di muka bumi. Allah kita memiliki 3 pribadi yang berbeda. Bapa, Anak, dan Dunia ini mencerminkan apa yang terjadi di dalam Allah Tritunggal. Gereja jangan gontok-gontokan untuk hal yang sepele. Karena ego, sesuatu keinginan tidak dituruti, lalu marah, konflik, pecah, dan sebagainya. Tidak. Bagi saya, gereja hanya boleh berkonflik untuk satu hal. Ketika ajaran sesat, ajaran bidat, ajaran menyimpang masuk ke dalam gereja, harus dilawan dengan serius. Tapi kalau mau cuma bangun gedung gereja model begini, model begitu, lalu konflik, pecah, ngamuk. Oh, warna korden, satu minta hijau, satu minta merah, lalu yang hijau gak dituruti, ngamuk, keluar, dan sebagainya. Itu tidak menunjukkan kita adalah orang yang dewasa rohani di dalam Tuhan. Saudara, mari kita meneladani Allah Tritunggal kita, bukan? Yang memiliki kehendak masing-masing, pikiran masing-masing, tapi tidak pernah konflik, tidak pernah bertentangan satu dengan yang lain. Allah Anak tunduk kepada Allah Bapa. Kehendakmu adalah makananku, jadilah kehendakmu. Saudara-saudara, biarlah kita menjadi gereja yang diberkati Tuhan, yang terus mengingat bahwa ada hal-hal 7 hal yang kita pelajari hari ini, yang mengikat kita, yang mempersatukan kita di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi gereja yang diberkati, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya di tengah-tengah dunia ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini Tuhan menegur dan mengingatkan kami semua. Di tengah-tengah berbagai keragaman latar belakang kami datang bersatu di dalam gereja Tuhan. Kami memiliki pola, kami memiliki pattern yang begitu agung, yaitu adalah Allah Tritunggal itu sendiri. Tuhan, tolonglah kami untuk mengenal Engkau dengan lebih baik, mengenal pribadi demi pribadi di dalam Allah Tritunggal, supaya pribadi itu boleh menjadi contoh dan teladan di dalam hidup kami ketika kami bergereja di tengah-tengah dunia ini. Kami sadar kami banyak kelemahan, banyak dosa di dalam diri kami, sehingga ketika kami bergereja, berorganisasi, tidak luput daripada konflik dan pertentangan. Tuhan, biarlah kami belajar untuk menyatukan visi kami, menyatukan hati kami, seperti yang Tuhan sudah ajarkan di dalam kitab Efesus ini. Biarlah kami belajar merendahkan diri, belajar mengasihi satu dengan yang lain, belajar untuk menerima segala kelemahan dan kekurangan, dan belajar untuk tunduk kepada kehendak Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan, pimpin dan berkati, supaya boleh Tuhan terus pakai menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.